Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Rismandasani dengan akhir NIM 090 dari kelas 1B. Di sini saya akan menjelaskan tentang perencanaan mitigasi bencana gempa bumi. Untuk definisinya, perencanaan mitigasi bencana gempa bumi merupakan serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana. Mitigasi bencana gempa bumi sangat penting untuk mengurangi risiko yang ditimbulkan akibat bencana, yang terutama berhubungan dengan pengetahuan mitigasi prabencana, tanggap darurat, dan pasca bencana. Adapun penyebab-penyebab terjadinya gempa bumi, yaitu 1. Pergeseran lempeng bumi atau tektonik. Gerakan lempeng bumi yang bergerak secara mendadak dapat menyebabkan gempa bumi karena pelepasan sejumlah energi yang besar. Yang kedua, ada aktivitas vulkanik atau gunung api. Aktivitas magma yang terjadi sebelum gunung api meletus dapat menyebabkan gempa bumi. Yang ketiga, tumbukan meteor atau asteroid. Jatuhnya meteor atau asteroid ke bumi dapat menyebabkan gempa bumi, tetapi jenis ini jarang terjadi ya. Yang keempat, ada runtuhan tanah. Pergerakan geomorfologi secara lokal seperti terjadi runtuhan tanah dapat menyebabkan gempa bumi. Yang kelima, ada aktivitas nuklir. Ledakan nuklir atau palu yang dipukulkan ke permukaan bumi dapat menyebabkan gempa bumi. Dan akibatnya yaitu 1. Kerusakan fisik. Kerusakan fisik yang berupa patah bangunan, hancur jalan raya, dan kehilangan infrastruktur. Yang kedua, ada kehilangan kehidupan. Gempa bumi yang kuat dapat menyebabkan kehilangan kehidupan, termasuk manusia dan hewan. Yang ketiga, ada pertimbangan ekonomi. Kerusakan ekonomi termasuk harga rendahnya bangunan, hilangnya infrastruktur, dan kerugian ekonomi. Yang keempat, ada perubahan lingkungan. Gempa bumi dapat menyebabkan perubahan lingkungan, termasuk perubahan tinggi tanah, hilangnya tanah, dan perubahan jumlah air. Yang kelima, ada pengaruh pada kesehatan. Pengaruh pada kesehatan termasuk penyakit yang disebabkan oleh debu, serta kehilangan kesehatan akibat kerusakan infrastruktur. Adapun mitigasinya, yaitu mitigasi sebelum terjadi gempa bumi. Yang pertama ada mengenali apa itu gempa bumi, penyebabnya, jenis, dan dampaknya. Yang kedua, pastikan struktur dan letak rumah dapat terhindar dari bahaya gempa bumi. Yang ketiga ada mengevaluasi dan merenovasi ulang struktur bangunan agar terhindar dari bahaya gempa bumi. Yang keempat, belajar melakukan P3K, pertolongan pertama pada kecelakaan. Yang kelima ada belajar menggunakan alat pemadam kebakaran. Yang keenam, catat nomor telepon penting untuk dihubungi ketika terjadi gempa bumi. Yang ketujuh, persiapan rutin pada tempat bekerja dan tempat tinggal. Adapun mitigasi saat terjadi gempa bumi, yaitu tetap lindungi kepala dan segera menuju ke lapangan yang terbuka. Yang kedua, hindari menggunakan lift, eskalator, gunakanlah tangga darurat. Yang ketiga, kenali bagian bangunan yang memiliki struktur kuat seperti pada sudut bangunan. Dan yang terakhir yaitu mitigasi pasca bencana gempa bumi. Tetap waspada terhadap gempa bumi susulan. Periksa keberadaan api dan potensi terjadinya bencana kebakaran. Berdirilah di tempat terbuka, jauh dari gedung dan instalasi listrik dan air. Apabila di luar bangunan dengan tebing di sekeliling, hindari potensi tertimpa bangunan. Nah, ini contohnya ada gempa bumi di Laut Jawa.
Gempa bumi di Laut Jawa pada hari Jumat 14 April 2023 adalah gempa bumi yang terjadi di Laut Jawa dengan kekuatan 6,9 menurut BMKG dan 7,0 menurut USGS dengan kedalaman 643 km. 4 rumah mengalami kerusakan sedang. Di Tabanan, Bali, seorang anak umur 5 tahun tewas terjatuh karena panik ketika terjadi gempa. Untuk kesimpulannya yaitu, wilayah yang terletak dengan lokasi pusat gempa bumi adalah pantai utara Provinsi Jawa Timur dan Jawa Tengah. Wilayah tersebut pada umumnya merupakan morfologi daratan pantai yang berbatasan dengan perbukitan. Kejadian gempa bumi tersebut tidak menimbulkan tsunami meskipun lokasi pusat gempa bumi terletak di laut, karena tidak mengakibatkan terjadinya deformasi dasar laut yang dapat memicu terjadinya tsunami. Terima kasih, sekian materi yang saya dapat sampaikan. Semoga bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.